Pandemi COVID-19 atau coronavirus yang melanda seluruh negara di dunia membuat ekonomi menjadi terpuruk. Oleh karena itu, pemerintah di berbagai negara mengambil langkah untuk mengeluarkan stimulus fiskal sebagai upaya penanganan pandemi ini di berbagai sektor, khususnya ekonomi. Kali ini kami dari kelompok 11 Ekonomi Sumber Daya Alam akan membahas kebijakan stimulus fiskal di beberapa negara seperti Denmark, Jepang, Amerika Serikat, Jerman, dan Kanada, dan kami akan membandingkannya dengan kebijakan yang ada di Indonesia dalam hal alokasi dana stimulus, kebijakan yang cocok untuk diterapkan di Indonesia, dan kebijakan yang tidak cocok untuk diterapkan di Indonesia. Dan yang terakhir, solusi apa yang seharusnya diambil pemerintah Indonesia dalam mengatasi pandemi ini. Perkenalkan, nama saya David Himawan. Perkenalkan, nama saya Imelda Teresia. Nama saya Muhammad Amin Rizky. Nama saya Mira Widya Pangesti. Saya Nadi Safitra. Untuk kebijakan yang pertama yang akan dibahas adalah kebijakan dari Jepang. Nah, untuk Jepang sendiri, Jepang mengalokasikan 108 triliun yen atau ekuivalen 20% dari GDP-nya untuk stimulus fiskal. Alokasi tersebut terbagi ke dalam dua fase. Fase yang pertama itu untuk stopping, khususnya untuk layoff dan bankruptcies, dan fase yang kedua untuk recovery. Nah, untuk menutupi defisit dari kebijakannya ini, Jepang itu menerbitkan bonds tambahan. Hingga sekarang, Jepang sudah menerbitkan 16 triliun yen bonds, atau ekuivalen dengan 30% dari GDP-nya, karena jika ditambahkan dengan angka yang sebelumnya, total dari bonds-nya adalah 145 triliun yen yang beredar. Nah, uang tersebut dialokasikan untuk beberapa kebijakan. Beberapa di antaranya, yang pertama adalah direct cash payoff sebesar 300.000 yen untuk keluarga dengan low income atau yang indikasi pendapatannya itu kurang dari 1 juta yen per tahun. Selain itu, juga akan dialokasikan untuk keluarga yang pendapatan dari tulang punggung keluarganya dipotong lebih dari setengah pada bulan Februari sampai Juni atau pada saat masa pandemi COVID-19. Dan juga untuk keluarga yang income-nya turun hingga di bawah tax exemption level. Nah, sistemnya ini adalah masyarakat yang merasa membutuhkan dana, melaporkan kepada pemerintah, mengisi data, selanjutnya dana baru bisa dicairkan. Sistem ini juga dirancang agar kelompok yang high income tidak dapat mengklaim bantuan tersebut. Dana yang disediakan pemerintah cukup untuk membiayai 13 juta household, namun diekspektasikan kalau di Jepang hanya 10 dari 58 juta household yang akan memperoleh bantuan tersebut. Selain itu juga ada cash payout untuk small medium enterprise atau SME hingga angka 2 juta yen. Juga Jepang memberikan bantuan 1 juta yen untuk freelancer. Nah, SME dan freelancer yang berhak mendapatkan bantuan ini adalah mereka yang income-nya terpotong lebih dari setengah karena COVID-19 ini. Jepang juga mengalokasikan 26 triliun yen untuk membiayai tax-free untuk SME selama 1 tahun ke depan. Jepang juga menerbitkan interest-free loan untuk small medium enterprise yang income-nya turun 20%. Interest fee ini berlaku selama 3 tahun. Untuk perusahaan besar, Jepang menyediakan pinjaman tambahan sebesar 5 triliun yen yang dapat dipinjam melalui bank, misalnya Development Bank of Japan. Yang terakhir, Jepang juga memberikan tambahan child allowance 10.000 yen untuk bulan Juni. Nah, perlu dipahami bahwa Jepang awalnya mengalokasikan 15.000 yen untuk setiap bayi di bawah umur 3 tahun dan up to 15.000 untuk bayi umur 3 tahun hingga junior schoolers. Dari kebijakan-kebijakan ini, apakah ada teman-teman yang mau menanggapi kira-kira apa yang bisa diterapkan atau apa yang kira-kira cocok di Indonesia dan lain sebagainya? Oke, mungkin dari saya boleh nanggapin nggak? Oh iya, silahkan. Dari aku. Oke. Mungkin kebijakan ini akan sulit karena tanpa melihat nominal saja, jelas Jepang merupakan negara maju yang memiliki dana lebih besar dibandingkan Indonesia. Kebijakan seperti yang dimiliki Jepang itu sangat memerlukan dana yang sangat besar. Indonesia sejauh ini hanya menggunakan
0,2% GDP-nya untuk stimulus yang pertama dan 2,6% GDP-nya untuk stimulus yang kedua yang diumumkan pada 31 Maret. Tanpa melihat nominal, Jepang merupakan negara maju, lebih banyak dananya dibandingkan Indonesia. Tentu akan sulit bagi Indonesia untuk meniru Jepang yang mengucurkan dana hingga 20% dari GDP-nya. Terlebih Jepang banyak menekankan pada penggunaan bonds untuk pendanaan kebijakan tersebut. Untuk di Indonesia yang masih sangat bergantung dengan utang luar negeri, pengumpulan dana tentu akan sulit dilaksanakan, terlebih ketika utang luar negeri menjadi opsi yang mahal karena saat ini dibarengi oleh pelemahan nilai rupiah. Bahkan, dolar untuk saat ini masih berada di angka 15.600 rupiah. Selain itu, secara kasat mata juga terlihat bahwa finansial literasi masyarakat Indonesia masih sangat rendah. Tentu akan sulit untuk mendapatkan dana yang cukup untuk kebijakan seperti yang diimplementasikan Jepang. Baru-baru ini Indonesia juga mengeluarkan bond seperti Jepang, tapi menurut saya jumlahnya belum cukup untuk memenuhi atau setara dengan Jepang. Ada lagi yang mungkin menanggapi Amin? Saya juga ingin menanggapi. Mungkin kebijakan-kebijakan secondary seperti tax free, interest rate, child allowance dapat dikesampingkan dulu. Sebenarnya untuk direct cash payoff di Jepang sebenarnya masih visible di Indonesia, tetapi perlu sedikit modifikasi. Sistem self-reporting akan sulit diterapkan di Indonesia. Terlebih lagi, tingkat moral hazard di Indonesia cukup tinggi. Pun sasaran juga dapat tidak tepat, karena calon penerima yang krusial mungkin saja tidak bisa melaporkan keadaan mereka. Misalnya, karena mereka tidak bisa baca tulis. Karena perlu dipahami, tingkat penduduk Indonesia masih buta huruf sebesar 2,07%. Mungkin untuk menghindari hal tersebut, Indonesia dapat melakukan seleksi dengan data household yang dimiliki. Oke, cukup ya dari Mita. Ada lagi kira-kira yang mungkin mau menanggapi Mita? Saya mau menambahkan, mungkin kebijakan, saya setuju, mungkin untuk menambahkan, untuk bantuan yang diberikan, harus diberikan batasan tertentu. Kita juga harus take account bahwa jumlah penduduk Indonesia yang berada di bawah garis kemiskinan atau pendapatan di bawah rata-rata itu banyak, ada sekitar 25,14 juta penduduk. Untuk yang berada di atas garis kemiskinan itu juga masih tinggi, yaitu sekitar 20,6% dari penduduk Indonesia menurut data 2019. Angka yang besar itu menunjukkan bahwa semakin banyak yang harus mendapat bantuan. Maka dari itu, Indonesia harus pintar dalam mengidentifikasi dan membagi proporsi bantuan jika ingin menerapkan kebijakan tersebut. Saya juga setuju bahwa pemberian bantuan langsung tunai kepada SME dan freelancer. Data BI menyebutkan bahwa terdapat 56,54 juta pelaku UMKM atau 99,9% dari total pelaku usaha yang ada di Indonesia. Berbeda dengan perusahaan besar, UMKM kebanyakan bergerak dalam daily basis, tidak memiliki dana tambahan jika pandemi ini terjadi. Potensi gulung tikar pun tak terhindari. Maka dari itu, menyasarkan kepada UMKM menurut saya adalah hal yang penting, tetapi kembali lagi, proporsi dan verifikasi harus diperhitungkan agar tidak salah sasaran. Terima kasih. Terima kasih atas opininya. Ada lagi yang mungkin ingin beropini? Kalau menurut saya, sebenarnya dari cash payoff ini bisa disamakan dengan bantuan langsung tunai di Indonesia. Untuk di Indonesia sendiri, sebagaimana bentuk darurat COVID, Indonesia akan menyalurkan BLT ke 29,3 juta warga termiskin. Masyarakat termiskin ini juga mengacu pada data Kementerian Sosial. Poin yang saya suka adalah BLT akan dilakukan bertahap. Pada tahap awal, bantuan langsung tunai diberikan kepada 15,2 juta orang. Angka tersebut berdasarkan data penerimaan bantuan pangan non-tunai. 14,1 juta yang masih harus melewati proses verifikasi akan masuk ke tahap berikutnya. Proses yang berjalan beriringan ini menghemat waktu, terlebih ketika bantuan dibutuhkan dengan cepat di tengah pandemik ini. Sedangkan untuk UMKM, pemerintah akan memberikan BLT hingga 5 juta kepada pelaku usaha mikro. Pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah UMKM. Mungkin yang bisa kita kritisi di sini adalah langkah pemerintah untuk pekerja sektor formal. Sampai saat ini belum ada keputusan BLT untuk pihak tersebut.
Sebaiknya pemerintah juga mengikuti Jepang dengan memberikan perlakuan yang sama, karena mereka juga terdampak akibat pandemik ini. Selain itu, harus juga diperhatikan agar penerima BLT household tidak juga menerima BLT UMKM. Seperti itu menurut saya. Oke, ada lagi mungkin? Seperti tidak ada. Mungkin kalau saya bisa ngambil kesimpulan, karena keterbatasan dana, pemerintah harus dapat dengan bijak membagi dana yang tersedia untuk program BLT yang dilakukan Indonesia. Salah satunya dengan memastikan bahwa penerima BLT household tidak menerima BLT UMKM seperti yang tadi disebutkan oleh Nadif. Pemerintah juga sebaiknya mengikuti Jepang dengan memberikan BLT kepada pekerja sektor formal yang terdampak. Oke, mungkin kalau kesimpulan dari Jepang itu saja. Selanjutnya, negara mana yang kira-kira ingin dipresentasikan? Dari Amerika mungkin? Boleh ya? Oke. Boleh. Mungkin dari Amerika sebelumnya, sebelum ada pandemi ini, sebenarnya Amerika udah punya program bantuan yang ada. Nah, itu ada 6 poin. Yang pertama itu TANF. Nah, dia itu membantu 1,6 juta orang. Terus ada Medicaid, dia membantu 71 juta orang. Lalu ada SNAP, lalu itu bentuknya kayak sembako murah. Lalu ada SSI, Supplement Security Income, untuk orang lansia, buta, atau disabilitas. Lalu ada ATC, dan yang terakhir ada Housing Assistance. Nah, gimana sih Amerika itu bisa mengklasifikasikan bantuan-bantuan tersebut? Mereka itu pakai SSN. SSN itu adalah Social Security Number. Nah, jadi setiap warga Amerika itu punya SSN, yang mana fungsinya itu bisa memonitor pendapatan-pendapatan yang mereka terima. Lalu langsung ke stimulus akibat dari pandemi ini. Yang pertama itu, jadi ada 3 fase. Yang pertama pada 6 Maret 2020, lalu fase kedua itu 13 Maret 2020, dan fase ketiga 25 Maret 2020. Nah, fase pertama itu sebesar 8,3 miliar US dollar yang ditujukan pada penelitian penelitian untuk vaksin, lalu pemberian uang pada negara bagian, lalu yang terakhir pengalokasian uang untuk membantu upaya penghentian penyebaran virus di luar negeri. Lalu fase yang ketiga itu ada pengujian virus gratis. Yang kedua, tunjangan pengangguran unemployment benefit yang diperluas. Terus ada tambahan untuk Medicaid. Yang keempat, ada pembayaran kesehatan untuk pekerja yang terdampak COVID-19. Nah, fase yang ketiga merupakan fase yang sangat fantastik, karena jumlahnya adalah stimulus kebijakan fiskal terbesar sepanjang sejarah, yaitu 2 triliun US dollar. Kalau dirupiahin itu sekitar 32.000 triliun. Nah, itu terjadi pada 25 Maret. Kira-kira ada 12 poin. Yang pertama itu 301 miliar cash untuk semua penduduknya, tapi untuk orang dewasa itu 1.200, sedangkan anak-anak itu 500 dolar. Lalu yang kedua ada program pinjaman pemerintah senilai 500 miliar US dollar untuk perusahaan-perusahaan yang terdampak. Terus ada yang ketiga ada 367 miliar untuk usaha kecil. Yang keempat ada 250 miliar untuk asuransi pengangguran. Yang kelima ada 221 miliar untuk pemotongan pajak bisnis. Yang keenam ada 150 miliar untuk pemerintah negara bagian. Itu tambahan dari stimulus yang kedua. Lalu yang kedelapan ada 25 miliar untuk angkutan umum. Yang kesembilan ada 32 miliar hibah untuk maskapai penerbangan. Yang ke-10 ada program bantuan untuk pertanian dan gizi.
Yang ke-11 ada 27 miliar untuk membiayai obat-obatan dan vaksin. Yang ke-12 itu ada 10 miliar US dollar untuk layanan pos agar mengatasi masalah yang disebabkan oleh pandemi. Mungkin itu aja dari saya. Ada yang mau memberi tanggapan? Mungkin pendapat dari saya, menurut saya kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah Amerika Serikat berupa pemberian bantuan tunai kepada orang dewasa dan anak-anak itu sangat bagus untuk mendorong perekonomian yang sedang dilanda dari sisi supply dan demand berskala global ini. Karena saat ini hampir semua pihak terdampak, mulai dari orang yang kurang mampu sampai yang mampu, merasakan dampak dari pandemi virus corona. Namun menurut saya, saat ini Indonesia dengan ruang fiskal yang relatif lebih kecil dari Amerika Serikat, belum bisa melakukan kebijakan pemberian bantuan langsung tunai kepada semua orang dewasa dan anak-anak dengan nominal yang terbilang cukup besar, seperti yang telah disebutkan sebelumnya. Karena Indonesia masih bisa berfokus terlebih dahulu kepada masyarakat yang berada di antara garis kemiskinan yang sangat berdampak secara ekonomi. Pemerintah Indonesia sebenarnya melakukan hal yang mirip dengan pemerintah Amerika Serikat, tetapi dengan skema yang berbeda dan jumlah yang tidak terlalu besar, yaitu pemberian bantuan kepada warga yang kurang mampu yang berada di Jabodetabek yang telah ditetapkan menjadi daerah epicentrum dari pandemik virus corona yang ada di Indonesia. Bentuknya pun bukan uang cash, melainkan masih sembako. Sekian pendapat saya, terima kasih. Saya juga ingin memberikan pendapat. Terima kasih, David. Ada Nadif. Saya juga ingin memberikan pendapat. Menurut saya di sektor perhubungan seperti angkutan umum, maskapai penerbang, dan layanan pos mendapatkan dana agar bisa selama di kondisi yang kurang mengenakan ini bisa survive di AS. Hal tersebut sangat tepat dilakukan, mengingat pada saat perekonomian terguncang, pemerintah harus memastikan arus barang dan jasa untuk pemenuhan kebutuhan 300 juta lebih warganya. Jika terganggu seperti karena pencatatan karyawan, akan memperparah dampak yang akan terjadi, seperti kelangkaan barang, yang akan membuat inflasi dan panik buying. Hal ini sebenarnya bisa juga diterapkan di Indonesia, namun bisa dengan jenis lain seperti pemotongan pajak kepada transportasi perhubung yang mengangkut barang-barang kebutuhan pokok. Karena kalau menurut saya, kalau sangat menjiplak Amerika Serikat yang memberi uang cash itu akan memberikan beban yang sangat banyak. Mengingat Indonesia merupakan negara kepulauan yang konektivitasnya antar daerahnya sulit dijangkau dan biaya logistik yang sangat mahal. Pemerintah Indonesia juga harus memperhatikan arus barang agar tetap aman. Karena saat ini dekat dengan bulan Ramadan yang biasanya terjadi beberapa kelangkaan barang. Maka hal ini perlu juga ada jaminan dari pemerintah agar barang bisa berjalan normal di tengah beberapa kota yang menerapkan PPSB ini. Maaf. Sekian menurut saya. Saya juga ingin menambahkan, menurut saya ada poin penting yang dibutuhkan oleh hampir semua negara di dunia, yaitu di poin kedua fase ketiga, di mana pemerintah Amerika Serikat akan memberikan pinjaman kepada perusahaan-perusahaan yang terdampak akibat dari adanya pandemi ini. Karena saat ini walaupun operasional perusahaan juga terhenti, yang berarti kosnya juga turun, namun penurunan kos ini tidak seberapa daripada pendapatan yang hilang. Hal ini karena beberapa negara melarang perusahaan untuk memecat karyawan, sehingga perusahaan harus membayar gaji karyawannya. Mungkin untuk perusahaan besar yang memiliki asuransi yang bisa mengcover gaji karyawan bukanlah sebuah masalah. Namun bagi perusahaan-perusahaan menengah dan kecil yang belum makan dan belum mempersiapkan kondisi-kondisi seperti ini, akan menjadi sebuah masalah besar. Oleh karena itu, pemerintah Indonesia menurut saya bisa meniru kebijakan ini yang dilakukan oleh Jerman, Jepang, dan lain-lain. Pinjaman dengan bunga rendah dan tenor yang panjang bisa jadi opsi yang baik untuk ditetapkan, terutama pada industri perbankan, agar tidak mengguncang industri keuangan Indonesia dan perusahaan lain dengan penyaringan yang tepat. Sekian menurut saya. Mungkin ingin menambahkan saja, yang ingin saya highlight adalah program bantuan fase ketiga, yaitu unemployment insurance.
Di US, pemerintah dapat mudah menyalurkan bantuan tersebut karena mungkin mereka sudah memiliki program bantuan sosial. Hanya jumlah dananya saja atau cakupan penerimanya saja yang akan ditambah. Beda untuk Indonesia sendiri memulai program yang benar-benar baru, seperti tadi contohnya unemployment insurance, tentu akan memakan uang yang cukup memberatkan perekonomian Indonesia. Maka dari itu, menurut saya, sulit bagi Indonesia untuk memberikan bantuan kepada pekerja yang terdampak akibat kondisi pemecatan terbesar-besaran seperti ini. Terlebih lagi, pengumpulan data di Indonesia belum secanggih di US. Sulit bagi Indonesia untuk menentukan beneficiaries yang tepat untuk kebijakan yang diambil. Pun kita ingin menggunakan data yang sudah ada, misalnya data yang dimiliki oleh BPS atau Kemensos, data-data tersebut belum terupdate dengan kondisi faktual di lapangan, terlebih setelah terjadinya force major ini. Mungkin Indonesia dapat mengambil langkah dengan terus mengupdate data terbaru, sembari mencari kebijakan yang less costly, tetapi tetap meringankan rakyatnya. Sekian pendapat dari saya. Oke, terima kasih. Mungkin saya bisa menarik kesimpulan bahwa pada intinya semua kebijakan yang dilakukan oleh US ini untuk kepentingan ekonomi negaranya. Saat ini US benar-benar mengeluarkan kekuatan terakhirnya agar dampak ekonomi yang negatif ini akibat pandemi bisa diperkecil. Meskipun IMF sudah berpendapat bahwa pandemi ini akan lebih parah dari Great Depression di tahun 1929, namun pemerintah AS tetap berusaha sekeras tenaga. Oleh karena itu, Indonesia juga perlu untuk bersiap dan menganalisa kebijakan terbaiknya untuk menghadapi masa-masa sulit seperti ini. Dan pelajaran terpenting yang bisa dipetik dari US ini adalah kemuktahiran data yang dipunya oleh pemerintah US. Jika kita punya data seperti yang US punya, mungkin karena keterbatasan dana, kita bisa benar-benar membantu orang yang sangat paling membutuhkan. Sekian dari saya. Oke. Makasih US. Sekarang saya ingin memaparkan sebenarnya Federal Government Economic Plan dari Kanada itu sendiri. The Federal Government COVID-19 Economic Plan dari Kanada akan memberikan bantuan langsung hingga 27 billion Canadian dollar kepada individu dan bisnis yang terkena dampak wabah, serta menunda 55 billion Canadian dollar dalam pendapatan pajak dalam bulan Maret. Stimulus fiskal tersebut di total menjadi 82 billion Canadian dollar. Angka tersebut ternyata merupakan 3,5% dari GDP Kanada itu sendiri. Sedangkan stimulus fiskal yang dilakukan oleh Kanada itu sebenarnya dibagi menjadi 3. Yang pertama untuk individu, yang kedua untuk bisnis, dan yang ketiga untuk industri. Di Kanada untuk individu ada emergency care benefit. Kanada mengeluarkan sekitar 10 billion Canadian dollar untuk orang-orang yang sakit atau di karantina, mengisolasikan diri, atau menanggung orang yang sakit. Orang-orang tersebut akan dibayar $900 per 2 minggu untuk maksimal 15 minggu. Yang kedua ada emergency support benefit. Kanada mengeluarkan 5 billion Canadian dollar untuk bantuan orang-orang yang diberhentikan, mereka yang bekerja sendiri, atau mereka yang tidak dapat bekerja karena COVID-19. Yang ketiga, menambahkan goods and service tax credit sebesar $400 per orang dan $600 untuk 2 orang, untuk pasangan lah istilahnya. Lalu yang keempat, Kanada juga menaikkan Canada Child Benefit sebesar $300 per anak. Terus Kanada juga memberikan 300 miliar additional money untuk indigenous community support. Terus yang keenam, ada 6-month interest-free moratorium untuk Canadian student loan sebesar 190 miliar. Mengurangi pengambilan minimum requirement retired income fund sebesar 25% di tahun 2020. Lalu additional support untuk women shelter and sexual assault center sebesar 50 miliar. Yang ke-9, penangguhan pembayaran pajak penghasilan hingga 31 Agustus. Yang ke-10, penangguhan pembayaran selama 6 bulan untuk mortgage dan produk kredit lainnya untuk individu yang terkena COVID-19. Sedangkan untuk bisnis,
Kanada mengeluarkan wage subsidy program sebesar 3,8 billion Canadian dollar dilakukan untuk mengincentivise small and medium business untuk tetap mempekerjakan pegawainya. Program ini direncanakan berjalan selama 3 bulan dan akan mensubsidi sebanyak 10% dari wage untuk maksimum $1.375 untuk per karyawan dan $25.000 per employer. Yang kedua adalah pengurangan dalam business remittance of withheld income tax. Dan yang ketiga, pemerintah Kanada telah mendirikan Business Credit Availability Program yang memberikan support kepada pengusaha melalui Export Development Canada dan Business Development Canada. Hal ini dilakukan dengan cara pinjaman mudah kepada UMKM yang berbentuk new operating credit dan cash flow loans atau co-lend term loans antara BDC dan financial institution. Dan untuk industri, ada bantuan dari segi industri agriculture, fisheries, dan aquaculture. Kanada memberikan Farm Credit Canada yang memberikan sekitar $5 billion untuk dipinjamkan kepada produser agribisnis dan food processors. Dan yang kedua, untuk airport, Kanada meringankan sewa tanah dari Maret 2020 hingga Desember 2020 untuk 21 otoritas bandara yang membayar sewa kepada government. Sisanya, Kanada memberi bantuan support kepada broadcaster, tourism operators, dan Northern Air Carriers. Mungkin sekian paparan fiskal Kanada. Mungkin ada tanggapan? Saya mau menanggapi. Saya rasa kebijakan Kanada dalam membantu rakyatnya, khususnya dalam well-being of their people, sudah sangat baik. Kebijakan seperti Emergency Care Benefits dan Emergency Support Benefits yang diberikan Kanada, saya rasa sudah sangat membantu. Kalau kita bandingkan dengan Indonesia, Indonesia juga sudah memiliki kebijakan semacam Emergency Support Benefit, yaitu kartu prakerja, tetapi belum ada kebijakan semacam Emergency Care Support yang memberikan sejumlah uang kepada masyarakat yang terkena penyakit corona ini. Menurut saya, harusnya pemerintah juga memberi tunjangan kepada mereka yang tidak bekerja akibat dari terkena atau mengurus orang yang terkena coronavirus. Saya ingin menanggapi, saya kurang setuju dengan pernyataan dari Mita. Saya merasa bahwa kebijakan semacam itu akan disalahgunakan jika kita terapkan di Indonesia. Kenapa? Karena tingginya moral hazard di kalangan masyarakat. Apalagi jika kebijakan ini mencakup mengisolasikan diri seperti yang dilakukan Kanada. Indonesia juga memiliki ruang fiskal yang kecil, penduduk yang jauh lebih baik dibandingkan Kanada, dan juga negara yang berbentuk kepulauan. Kebijakan ini jelas membutuhkan pendanaan untuk operasional dan terlebih lagi untuk kontrol yang jauh lebih besar jika dibandingkan dengan Kanada. Terlebih juga, pendanaan Indonesia masih sangat bergantung kepada hutang luar negeri. Pengeluaran sebesar ini dengan effort yang kita bisa bilang tidak sedikit, mungkin saja tidak menghasilkan return yang sesuai jika rakyat masih bandel dalam mengikuti kebijakan yang ada. Menurut saya, dengan pendataan yang tepat, kartu prakerja, kartu sembako, atau kebijakan serupa akan jauh lebih efektif untuk menanggulangi masalah ini. Oke. Ada tanggapan lain mungkin? Kalau menurut saya, apabila dilihat dari sisi pengusaha, saya merasa kebijakan Kanada untuk melakukan wage subsidy ini sangat membantu perusahaan untuk meminimalisir kerugian dengan membantu kita perusahaan untuk membayar kewajiban yaitu gaji kepada karyawan. Hal ini juga saya nilai sangat membantu meringankan beban unemployment yang pastinya akan terjadi akibat pandemi virus corona ini. Melihat kondisi Kanada sendiri, kondisi employment di Kanada pada bulan Maret sudah mencapai negatif 4%, menurut data yang disajikan oleh Statistik Kanada. Saya rasa kebijakan tersebut merupakan bentuk pemerintahan Kanada dalam melawan hal tersebut. Di Indonesia sendiri, sudah terjadi sekitar 1,6 juta penduduk yang telah terdampak PHK. Dengan begitu, saya rasa Indonesia juga perlu melakukan kebijakan seperti yang dilakukan Kanada. Dengan bantuan subsidi dari pemerintah, saya rasa pengusaha juga tidak akan terpaksa melakukan tindakan PHK yang besar-besaran, sehingga resesi yang akan terjadi atau dialami di waktu yang akan mendatang tidak akan berubah menjadi depresi.
Terima kasih. Oke, makasih. Ada lagi? Saya setuju sih. Kebijakan lainnya yang bisa kita contoh dari Kanada adalah Business Credit Availability Program dan juga Farm Credit Kanada. UMKM memiliki kontribusi sebesar 60,3% dari GDP Indonesia. Pinjaman yang mudah kepada UMKM, saya rasa juga akan membantu Indonesia serta para pengusaha dalam menghadapi masa-masa pandemi seperti sekarang ini. Indonesia sudah memiliki kebijakan semacam itu yang dinamakan kredit usaha rakyat. Tetapi hal yang dapat kita contoh dari Kanada adalah Farm Credit Kanada yang secara khusus menargetkan peminjaman mudah untuk sektor pertanian. Mengingat banyak daerah pedesaan di Indonesia yang masih bergantung pada sektor pertanian. Pinjaman langsung tersebut akan dapat membantu para pengusaha pertanian agar tetap bisa beroperasi walaupun daya beli masyarakat yang menurun akibat kebijakan PSBB tersebut. Sekian dari saya sih. Oke. Karena kalian semua udah mengutarakan pendapatnya, mungkin saya ingin menyimpulkan saja. Melihat dari kebijakan dilakukan oleh Kanada, banyak kebijakan Kanada sebenarnya yang baik sudah dilakukan demi meringankan beban masyarakatnya di kala pandemi corona ini. Kebijakan tersebut seperti emergency support benefit dan emergency care benefit yang tadi telah dikatakan Mita, dan untuk pengusaha ada wage subsidy serta farm credit Kanada yang tadi sudah disebutkan Dacil dan juga Amin. Pengaplikasiannya di Indonesia, kesimpulannya adalah dari diskusi kita tadi, support pemerintah untuk individu maupun pengusaha sangat penting. Catatan untuk individu adalah jika ingin menerapkan kebijakan layaknya emergency care support, diperlukan lagi data yang lebih akurat, mengingat tingginya moral hazard. Sedangkan untuk pengusaha, support layaknya wage subsidy dan farm credit bisa diterapkan untuk memitigasi efek dari tingginya risiko PHK. Mungkin sekian dari saya. Terima kasih semuanya. Oke. Jadi saya akan melanjutkan dengan tentang negara Jerman. Jadi negara Jerman itu menyetujui paket senilai 790 miliar euro untuk mengurangi dampak wabah virus corona dan menyiapkan beberapa stimulus untuk pengalokasiannya yang dibagi menjadi 3, the extra budget, dana stabilisasi, dan pengeluaran lainnya. Nah, yang pertama itu the extra budget. The extra budget itu adalah pengeluaran yang sangat diutamakan oleh pemerintah Jerman. Terdiri dari beberapa kebijakan. Yang pertama itu, Menteri Keuangan Jerman membutuhkan uang ekstra untuk membiayai pengeluaran tambahan sebesar 122,5 miliar euro. Dan yang kedua, pemerintah memberikan keringanan pajak pada warga negaranya dengan menunda kewajiban pajak dari pajak penghasilan dan pajak perusahaan dan penjualan hingga akhir tahun 2020. Untuk itu, Menteri Keuangan juga membutuhkan dana untuk menutup dari kebijakan meringankan pajak ini sebesar 33,5 miliar euro. Yang ketiga, anggaran tambahan mencangkup program 50 miliar euro untuk membantu usaha kecil dan wira swasta yang terancam bangkrut, dengan pembayaran langsung hingga 15.000 euro per orang. Dan yang keempat, pemerintah Jerman menyediakan 7,7 miliar euro untuk perlindungan jaminan sosial bagi wira swasta dan 3,5 miliar euro untuk peralatan perlindungan medis dan pengembangan vaksin virus corona. Dan yang terakhir dari kebijakan extra budget ini, yaitu anggaran tambahan, termasuk 55 miliar euro untuk tindakan fiskal yang belum diketahui selama melawan pandemi virus corona ini. Yang kedua, ada dana stabilisasi. Dana stabilisasi adalah dana yang digunakan oleh pemerintah untuk membantu perusahaan-perusahaan yang terancam bangkrut karena virus corona ini. Yang pertama itu ada kebijakan KfW loans. Jadi, pemerintah Jerman memberikan kredit sebesar 1 miliar euro untuk bisnis dan perusahaan dari semua ukuran. Kredit ini akan dikirimkan melalui Bank Pengembangan Bisnis KfW milik negara. Pemerintah mengatakan Bank KfW memiliki sekitar 500 miliar euro yang dapat digunakan untuk menyediakan likuiditas bagi perusahaan-perusahaan yang sedang berjuang lantaran adanya penurunan permintaan. Namun, untuk mendapatkan pinjaman ini, perusahaan tersebut harus memenuhi beberapa syarat, yaitu yang pertama,
perusahaan telah aktif di pasar selama minimal 3 tahun. Yang kedua, perusahaan memiliki total neraca melebihi 43 juta dan memiliki 2 laporan keuangan. Yang ketiga, perusahaan memiliki pendapatan penjualan melebihi 50 juta euro. Yang terakhir, perusahaan memiliki lebih dari 249 karyawan rata-rata tahunan. Dan kebijakan kedua dari dana stabilisasi ini adalah Loans for Startup in Germany. Jadi, pemerintah Jerman menyediakan pinjaman untuk startup yang ada di Jerman. Namun, perusahaan startup yang bernilai lebih dari 50 juta euro yang akan memenuhi syarat untuk mendapatkan bantuan ini. Dan kebijakan ketiga dari stimulus yang dilakukan oleh pemerintah Jerman adalah pengeluaran lain-lain, yaitu yang pertama ada short-time work allowance atau kompensasi kerja jangka pendek. Jadi, Undang-Undang Ketenagakerjaan terkait langkah-langkah untuk meringankan beban perusahaan dalam krisis yang sekarang terbatas pada relaksasi peraturan tentang kompensasi kerja jangka pendek. Dan kompensasi ini akan diberikan apabila memenuhi beberapa syarat, yaitu yang pertama, minimum 10% dari tenaga kerja yang ada di perusahaan terpengaruh. Yang kedua, tidak ada saldo akun negatif yang harus dibangun. Yang ketiga, pekerja sementara atau pekerja kontrak berhak atas pembayaran jangka pendek. Dan yang keempat, kontribusi jaminan sosial sekarang sepenuhnya ditanggung oleh kantor perburuan federal. Dan yang kedua dari pengeluaran lain-lain ini adalah kebijakan real estate, yaitu perlindungan penyewa terhadap pemutusan kontrak. Jadi selama ada pandemi COVID-19 ini, pemilik real estate tidak boleh mengakhiri perjanjian sewa hanya dengan alasan bahwa penyewa gagal membayar sewa selama periode dari 1 April 2020 hingga 30 Juni 2020. Sekian dari kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah Jerman. Mungkin ada tanggapan? Saya ingin menanggapi sih. Saya melihat sebagai negara maju, dapat lihat bahwa Jerman sangat mementingkan warganya, terutama bagaimana kelangsungan hidup warganya dengan adanya pandemi virus corona ini. Untuk itu, Jerman tanpa ragu memprioritaskan usaha kecil dan menengah yang terancam bangkrut karena permintaan yang menurun drastis saat ini dengan memberikan bantuan langsung hingga 15.000 euro. Jika kita bandingkan dengan Indonesia, tentu saja hal ini bukanlah hal yang mudah untuk dilakukan. Mayoritas masyarakat Indonesia bekerja di sektor informal, jadi akan sulit bagi Indonesia siapa yang harus diprioritaskan terlebih dahulu sebenarnya. Terlebih lagi, Indonesia tidak memiliki data pasti siapa yang seharusnya diberi bantuan tunai secara tepat sasaran. Walaupun pemerintah akan memastikan bahwa penerima bantuan langsung tunai bukan merupakan penerima bantuan sosial yang ada, seperti program Keluarga Harapan, bantuan pangan non-tunai, dan kartu prakerja, tapi sampai saat ini pemerintah masih berusaha untuk mendapatkan data dengan bantuan pejabat daerah dari yang paling rendah, seperti Ketua RT, untuk melakukan pendataan pada warganya masing-masing. Itu sih kalau menurut saya. Terima kasih. Aku mau nambahin, betul sekali, terlebih lagi banyak masyarakat Indonesia yang sudah mendapatkan bantuan sosial seperti yang telah disebutkan tadi. Tetapi mereka mengaku belum mendapatkan dan meminta lagi untuk mendapatkan bantuan langsung tunai. Tentu saja ini akan menyebabkan double counting. Selain itu, jika double counting ini jumlahnya besar, tentu saja akan menghambat penyaluran bantuan langsung tunai terrealisasikan dengan cepat dan tepat. Untuk itu, pemerintah harus bersikap tegas pada sasaran bantuan langsung tunai ini. Di sisi lain, saya rasa pemerintah harus meniru Jerman atas usahanya agar warganya dapat bekerja dari rumah dengan memberikan short-term work allowance dan bahkan bersedia memberi pinjaman kepada perusahaan hingga 500 miliar euro jika mereka mengalami penurunan pendapatan akibat minimnya permintaan dan berkurangnya waktu untuk para karyawan bekerja. Mengapa Indonesia tidak bisa membuat perusahaan membiarkan karyawan untuk bekerja dari rumah agar persebaran virus ini dapat turun? Saya juga ingin menanggapi. Saya rasa bukan hal yang mudah untuk membuat para karyawan melakukan work from home. Buktinya saja, himbauan yang diucapkan oleh pemerintah peserta kebijakan PSBB yang telah diterapkan di beberapa wilayah tidak membuat perusahaan kemudian mengambil keputusan agar karyawannya bekerja dari rumah saja. Setiap pagi dan sore, tercatat bahwa masih terdapat sekitar 220.000 orang penumpang KRL yang menggunakan KRL untuk bekerja di daerah perkotaan.
Angka ini juga belum memasukkan angka pengguna angkutan umum lain, misalnya Transjakarta, serta juga penggunaan kendaraan pribadi. Terlebih lagi, banyak perusahaan yang kemudian melakukan PHK kepada karyawannya, alih-alih menerapkan work from home. Himbauan dan kebijakan Indonesia terlihat seperti kurang menjadi insentif bagi warganya agar tetap bekerja di rumah selama persebaran virus COVID-19 ini. Mungkin kalau kita tanpa melihat besaran nilai subsidinya, seharusnya Indonesia juga memiliki kebijakan, misalnya pinjaman dengan bunga rendah, agar perusahaan yang melakukan work from home, agar perusahaan lebih terinsentif untuk melakukan work from home dan juga persebaran virus COVID-19 ini bisa dihentikan. Mungkin itu sih kalau dari saya. Saya ingin memberi tambahan lagi. Mungkin untuk seperti untuk perlu diketahui bahwa UMKM itu kan di Indonesia memiliki kontribusi yang besar, yaitu 60,3% dari total PDB yang ada di Indonesia dan menyerap sekitar 97% dari total tenaga kerja. Dan seperti yang kita ketahui, UMKM ini juga merupakan 99% dari total lapangan usaha yang ada di Indonesia. Pemerintah Indonesia memang telah memikirkan hal ini, sehingga pemerintah resmi mengeluarkan kebijakan relaksasi pembayaran bunga dan penundaan pokok angsuran kredit usaha rakyat atau KUR. Nah, kebijakan ini dikeluarkan dalam merespon banyaknya sektor usaha yang terkena dampak dari pandemi virus corona ini. Paling lama penundaan pembayaran itu kan dilakukan selama 6 bulan. Selain itu, Kementerian Perindustrian juga berusaha untuk membantu UMKM dengan meminta para startup bekerja sama dengan mereka dengan cara mempromosikan barang-barang yang diproduksi oleh UMKM tersebut. Berbeda halnya dengan yang dilakukan Jerman, Jerman memberikan pinjaman kepada startup yang memenuhi syarat. Namun, jika memang masih terdapat perusahaan dan UMKM yang beroperasi tidak secara work from home, berarti para usaha tersebut menganggap bahwa karyawan yang bekerja di rumah adalah masalah yang besar dan tidak dapat diprioritaskan. Terima kasih. Dari tanggapan dan teman-teman semua, jadi bisa saya simpulkan sebenarnya kebijakan yang diterapkan oleh negara Jerman ini hampir sama kebijakan yang negara yang telah disebutkan beberapa tadi. Cuma ada yang menjawab, yaitu kebijakan yang diterapkan negara Jerman seperti pemberian langsung uang tunai dan pinjaman kepada UMKM, swasta, dan perusahaan. Kebijakan ini yang berjalan di Indonesia belum terrealisasikan dengan baik, karena Indonesia masih mengalami kekurangan data yang lengkap atas siapa saja yang berhak menerima bantuan tersebut. Bahkan saat sedang terjadi virus corona di Indonesia ini, pemerintah masih mengumpulkan beberapa data untuk mengetahui siapa yang perlu diberi bantuan. Untuk itu, kebijakan yang dimiliki Indonesia belum dapat direalisasikan dengan cepat dan tepat. Terima kasih. Terima kasih, Mita. Mungkin untuk yang terakhir, Denmark bisa mempresentasikan kebijakannya. Baik, terima kasih. Jadi untuk di Denmark sendiri itu ada beberapa kebijakan yang tidak jauh berbeda dari negara-negara yang telah dijelaskan sebelumnya. Yang pertama itu di Denmark itu pemerintah Denmark itu mengeluarkan kebijakan untuk menunda gaji. Maksudnya dari sini perusahaan-perusahaan di sektor swasta itu terus memberikan upah penuh untuk karyawan mereka selama masa kompensasi atau work from home, meskipun mereka juga terpengaruh secara ekonomi karena COVID-19 ini. Karyawan tidak dapat bekerja atau diberhentikan sementara tetap digaji penuh selama periode kompensasi. Dan dananya ini sebagian itu dibantu oleh pemerintah. Nah, kompensasi upah negara untuk karyawan yang berisiko mengalami PHK dan lain-lain akan mencapai 75% dari tagihan atau upah gaji bulanan karyawan tersebut. Nah, untuk karyawan yang tidak digaji, kompensasi upah negara dapat mencapai 90%. Perusahaan hanya akan dapat dikelompokkan oleh skema selama maksimal 3 bulan. Skema kompensasi sementara akan berlaku mulai dari 9 Maret 2020 hingga 9 Juni 2020 sejak sistem aplikasi mulai berfungsi. Lebih dari 10.000 perusahaan di Denmark telah mengajukan kompensasi upah ini kepada pemerintah. Yang kedua, di Denmark itu ada kebijakan Financial Assistance to Companies.
Ini merupakan kebijakan paket yang memberikan bantuan keuangan kepada penyelenggara yang terpaksa membatalkan atau menunda konser dan acara budaya lainnya yang memiliki masa lebih dari 1.000 peserta. Selain itu, ada juga untuk penundaan pembayaran PPN kalau di Indonesia dan pajak lainnya untuk UMKM. Terus bantuan keuangan langsung untuk mengkompensasi perusahaan dan jadi pemerintah Denmark ini memberikan kompensasi dalam bentuk uang untuk perusahaan agar mereka itu dapat menutupi pengeluaran tetapnya, yaitu biaya sewa dan lainnya seperti leasing dalam situasi ini. Kompensasi itu bisa mencapai 80% tergantung pada hilangnya omset perusahaan tersebut. Semakin besar kehilangan omset, maka yang dikompensasi oleh pemerintah akan semakin besar. Pemilik bisnis yang dipaksa oleh pihak berwenang untuk menutup bisnis mereka juga akan bahkan menerima kompensasi mencapai 100% dari pengeluaran tetap mereka. Terus yang ketiga itu ada government guaranteed loan option. Pemerintah memberikan jaminan pinjaman untuk perusahaan yang mengalami omset penurunan sebesar minimal 30%. Yang keempat itu ada Advancing Public Construction Project. Jadi pemerintah pusat di Denmark, pemerintah daerah di Denmark, dan daerah di Denmark itu telah setuju dan mencapai kesepakatan untuk mengizinkan kota dan daerah untuk memajukan proyek konstruksi yang semula dijadwalkan untuk tahun 2021. Terus ada sickness pay. Ini merupakan penangguhan periode kualifikasi yang menjamin pergantian kepada perusahaan yang sakit, mulai dari hari pertama bagi karyawan karantina atau cuti sakit karena terinfeksi oleh virus corona. Terus ada unemployment benefits, yaitu menangguhkan periode maksimum tunjangan pengangguran selama 24 bulan untuk tunjangan pengangguran yang diterima sejak 3 bulan belakangan, yaitu sejak 9 Maret 2020. Penangguhan serupa akan menjamin orang-orang dengan gaji yang sakit atau agar diperluas selama 3 bulan. Terus ada support for student. Karena di Denmark itu banyak mahasiswa atau siswa SMA yang sudah mulai bekerja paruh waktu, maka pemerintah Jerman memberikan inisiatif berupa pinjaman tambahan kepada mahasiswa atau siswa tersebut yang kehilangan kerja paruh waktunya. Pinjaman yang diberikan itu berbeda dari pinjaman yang ada yang sebelumnya telah diberikan atau beasiswa yang telah diterima oleh mahasiswa tersebut. Lalu yang terakhir, upgrading instead of dismissal. Krisis COVID-19 memang telah memukul industri pariwisata dengan sangat keras, apalagi di Denmark. Restoran, kafe, dan bar terpaksa ditutup, dan hotel-hotel menjadi kosong. Situasi serius telah membuka jalan bagi kesepakatan baru antara mitra sosial atau 3F dan Horestra bersama dengan Badan Denmark untuk pasar tenaga kerja dan perekrutan. Singkatnya dari kebijakan ini adalah, alih-alih melakukan pemecatan di sektor-sektor tersebut, pengusaha di sektor tersebut menawarkan 30 hari pelatihan online yang diberikan kepada karyawannya. Perusahaan yang memberikan pelatihan online tersebut juga akan menerima penggantian gaji melalui dana yang berbeda dan satu-satunya biaya perusahaan adalah biaya partisipasi. Dan hal ini juga diberi biaya tambahan oleh pemerintah. Apakah ada tanggapan dari teman-teman sekalian? Mungkin saya ingin menanggapi. Menurut saya, kebijakan di Denmark untuk tetap menggaji karyawan yang bekerja dari rumah sebesar 75% dari gaji mereka itu belum dapat dilaksanakan mungkin kalau di Indonesia ya. Hal ini terjadi karena apabila kita membandingkan Denmark dengan Indonesia, di Indonesia masih banyak pekerja sektor informal yang diupah secara harian. Berbeda dengan di Denmark yang kebanyakan pekerjanya itu bekerja di sektor formal dan di perusahaan-perusahaan swasta. Menurut saya, kebijakan yang tepat di Indonesia itu adalah memberikan bantuan tunai kepada pekerja-pekerja yang ada di sektor informal. Misalnya misalnya melalui data-data yang didapatkan data-data pemegang KIP, BPJS, kartu sembako, dan lain sebagainya, karena mereka yang biasanya paling terdampak akibat adanya pandemi COVID-19 ini. Namun kembali lagi, menurut saya data-data tersebut itu masih belum maksimal karena ada masyarakat-masyarakat yang baru mengalami kesulitan finansial setelah terjadinya COVID-19 ini. Mungkin pemerintah dapat mendata masyarakat-masyarakat yang terkena dampaknya itu melalui RT, RW, kelurahan, kecamatan, atau posko-posko lainnya, sehingga akan ada data-data terbaru dan lebih akurat mengenai masyarakat yang terdampak.
Dan at the end, pemerintah juga akhirnya dapat mengalokasikan dana bantuannya itu secara tepat sasaran. Sekian kalau dari saya. Mungkin ada lagi yang mau menanggapi saya? Saya mau menanggapi. Menurut saya tidak setuju dengan pernyataan yang diberikan oleh Email. Karena menurut saya sebaiknya pemerintah memberikan pelatihan kerja secara online bagi pekerja yang terdampak pada WFH tadi dibandingkan dengan bantuan langsung tunai. Mengingat pekerja di Indonesia kebanyakan adalah pekerja harian dan pekerja informal, maka bantuan dalam bentuk uang kurang efektif dalam jumlahnya akan sangat banyak. Oleh karena itu, apabila diberikan pelatihan, maka pekerja-pekerja ini diharapkan akan semakin terampil, di masa yang akan datang, atau setelah selesai pandemi COVID-19 ini. Bagi para pekerja yang terkena PHK, pemerintah juga memberikan pelatihan kerja online, sehingga para pekerja ini dapat siap untuk masuk lagi ke dunia kerja setelah pandemi ini berakhir. Saya ingin menambahi, selain hanya membantu pekerja, pemerintah Indonesia juga seharusnya membantu perusahaan dan UMKM. Seperti di Denmark yang memberikan bantuan kepada perusahaan dalam bentuk pembayaran fixed cost perusahaan apabila perusahaan tersebut mengalami penurunan pendapatan yang sangat drastis. Menurut saya, pemerintah Indonesia sudah mengambil langkah yang tepat karena sudah membantu UMKM di Indonesia dengan memberikan penundaan pembayaran bunga dan biaya wajib. Saya mau sedikit aja sih menanggapi. Saya juga setuju tuh atas kebijakan untuk membantu KM ini. Namun pemerintah Indonesia harus dapat mengalokasikan bantuan tersebut secara tepat dan didahulukan kepada UMKM yang bergerak di sektor pangan dan kesehatan. Pemerintah Indonesia seharusnya memprioritaskan bantuan kepada kedua sektor tersebut karena pangan dan kesehatan merupakan kebutuhan yang paling utama di tengah pandemi ini menurut saya pribadi. Selain itu, pemerintah juga dapat memberikan pelatihan kewirausahaan secara online kepada pemilik UMKM yang ada di Indonesia tadi. Saya setuju juga itu. Terima kasih. Baik, terima kasih teman-teman atas tanggapannya. Mungkin dari kebijakan yang di Denmark dapat disimpulkan bahwa kebijakan yang cocok untuk diterapkan di Indonesia itu mungkin seperti pelatihan kerja secara online dan bantuan kepada pekerja-pekerja Indonesia yang terkena dampak dari PHK. Dan mungkin yang tidak cocok dari kebijakan Denmark itu mungkin kebijakan yang menggaji karyawan yang bekerja dari rumah secara 70% dari gaji mereka per bulannya, karena hal tersebut membutuhkan dana yang sangat besar dan Indonesia relatif masih lebih kecil dibandingkan Denmark, dan dana yang dibutuhkan itu sangat besar dan Indonesia mungkin masih kurang, sehingga menurut kesimpulan dari teman-teman sekalian itu juga masih kurang cukup. Dan untuk Denmark seperti itu. Sekian, terima kasih. Oke, terima kasih atas presentasi dan opini-opininya teman-teman. Mungkin kalau saya bisa tarik satu kalimat sebagai kesimpulan, kalau dari kita lihat tadi, permasalahan kebanyakan di bagaimana kita mengalokasikan dan bagaimana data-data yang tersedia di antara negara-negara itu berbeda dengan Indonesia. Jadi sebaiknya Indonesia mencontoh kelima negara yang telah didiskusikan dengan cara mengumpulkan data yang lengkap dan akurat agar penyaluran dana yang dimiliki dapat lebih efektif dan sesuai dengan sektor-sektor yang memang ditargetkan. Mungkin sekian dari saya. Kita sudahi diskusi ini. Terima kasih teman-teman atas partisipasinya. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih semuanya.